selamat datang di Alur Donghua. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Karena sudah dipastikan bahwa kau memiliki garis keturunan Raja Abadi. Aku harus memanggilmu dengan benar. Itu wajar, karena kau adalah keturunan Raja Abadi, kata Sang Tuan. Panggil saja aku Yuan terus. Aku tidak suka kalau orang tiba-tiba mengubah cara mereka memanggilku. Rasanya canggung. Aku mengerti, Yuan. Sang Tuan mengangguk. Lagi pula, saya masih punya pertanyaan lain. Silakan bertanya, mengapa kamu bertanggung jawab atas segel di bumi? Siapa yang memutuskan itu? Itu adalah keputusan dan ide saya untuk menerima meterai itu, kata Tuan. Mengapa? Kekuatanmu disegel, dan energimu terus-menerus diserap oleh segel itu. Mengapa kau setuju dengan apa yang pada dasarnya adalah penyiksaan terus-menerus? Sang Tuan tersenyum dan berkata, percaya atau tidak, aku melakukannya karena aku mencintai manusia. Hah, omong kosong macam apa itu? Aku tahu, kau mungkin berpikir ini bodoh. Aku sadar betul betapa memalukan dan klise alasanku, tapi ini memang benar. Lagi pula, aku lahir di bumi, setidaknya sebelum bumi mendapat namanya. Bumi dulunya adalah bagian kecil dari surga pertama, dan itu adalah kampung halamanku. Yuan menghela napas, baiklah, aku tidak akan mengolok-olok keputusanmu meskipun aku menganggapnya konyol. Jadi aku akan melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Karena ada dua binatang suci di sini, mungkinkah ada binatang suci lain yang tersembunyi di dunia ini? Bagaimana dengan binatang-binatang buas? Kemana mereka pergi? Dan bagaimana keberadaan kultivasi menghilang bagi sebagian besar dunia? Aku tidak yakin apakah ada binatang suci lain di luar sana. Karena sudah bertahun-tahun lamanya sejak aku meninggalkan tempat ini, tetapi bukan tidak mungkin. Adapun binatang-binatang buas, semuanya telah diburu hingga punah. Biasanya, lebih banyak binatang buas akan lahir setelah beberapa waktu. Tetapi karena kurangnya energi spiritual di dunia ini dan ukurannya yang kecil, hal seperti itu tidak terjadi. Sekarang kita bahas mengapa sebagian besar dunia melupakan kultivasi. Sejujurnya, aku tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi. Aku tertidur lelap tak lama setelah segel itu masuk ke tubuhku. Dan ketika aku bangun, seolah-olah seluruh dunia telah melupakan kultivasi. Dengan demikian, orang-orang yang tinggal di bumi sebelum terpisah dari 9 langit. Sebagian besar adalah manusia biasa, jadi itu bisa menjadi penyebabnya. Mungkin penduduk dunia ini memutuskan untuk meninggalkan kultivasi sama sekali. Dan mulai fokus pada teknologi sebagai gantinya. Siapa yang tahu? Lagi pula, jika dipikir-pikir, bahkan kultivasi yang agak kuat pun dapat memindahkan gunung dengan mudah. Dan mengingat luasnya dunia ini, akan lebih baik jika orang-orang berhenti berkultivasi. Mari kita ambil contoh dirimu, Yuan. Pada levelmu saat ini, kau lebih dari mampu menghancurkan dunia ini, dan kau hanyalah di ranah Grandmaster Roh. Namun, semua ini hanyalah spekulasi. Begitu ya, gumam Yuan. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, baiklah, saya akan mengakhiri pembicaraan di sini dulu. Ada banyak informasi baru yang perlu saya pikirkan dan cerna. Ketika saya siap untuk berbicara lagi, saya akan kembali dengan lebih banyak pertanyaan. Baiklah, kami akan berada di sini kapanpun kau membutuhkan kami, kata Tuhan. Lia, antarkan dia kembali, dan jangan bersikap tidak sopan kepadanya. Sang dewa menoleh kepadanya dan berkata, oh, satu hal lagi, apakah kamu keberatan jika aku menceritakan kepada teman-temanku tentang hal-hal yang aku pelajari hari ini? Yuan tiba-tiba bertanya, tidak apa-apa kalau kamu mau. Tapi jangan terlalu menyebarluaskannya, itu bisa menyebabkan seluruh dunia panik. Baiklah. Yuan meninggalkan puncak gunung tak lama kemudian. Kau tidak perlu mengikutiku sepanjang jalan. Aku bisa kembali sendiri, kata Yuan kepada manajer setelah mereka meninggalkan formasi. Tak perlu berkata apa-apa lagi.
Manajer itu berbalik dan mulai berjalan kembali ke puncak gunung tanpa ragu-ragu. Setelah kembali ke puncak gunung, manajer itu langsung berjalan ke gua dan berbicara dengan suara frustrasi. Mengapa kau merendahkan dirimu kepadanya? Itu bukan bagian dari kesepakatan. Dia adalah keturunan Raja Abadi. Wajar jika binatang suci menundukkan kepala di hadapannya. Itu omong kosong. Dia bukan Raja Abadi. Dia hanya keturunannya. Entah keturunan atau bukan, selama dia memiliki garis keturunan, kita wajib menghormatinya. Inilah kehendak leluhur kita, kehendak 9 binatang purba. Sebenarnya, izinkan saya memberi Anda saran, Lia. Pergilah dan layani dia. Itu akan sangat menguntungkanmu. Apa? Kau ingin aku melayani orang mesum itu? Kau gila. Aku tidak akan melakukan hal seperti itu bahkan jika itu adalah hal terakhir yang kulakukan. Dia langsung menolak. Mereka yang mewarisi garis keturunan Raja Abadi ditakdirkan untuk melakukan hal-hal besar. Bahkan ada binatang suci di luar sana yang bermimpi berada di sisi seseorang dengan garis keturunan itu. Kau benar-benar harus memanfaatkan situasimu dan menjalin hubungan dengannya sebelum dia pasti pergi ke 9 surga dengan tubuh aslinya. Kau terdengar seperti ingin menjadi pelayannya. Kalau begitu, kenapa kau tidak melakukannya? Tuan menggelengkan kepalanya, aku akan berbohong. Jika kukatakan bahwa aku tidak ingin melayaninya, tetapi aku tidak layak berada di sisinya. Kamu, di sisi lain, jangan pernah berpikir untuk melakukannya. Aku tidak akan pernah melayani manusia. Sayang sekali, darahnya benar-benar enak, loh. Jika kau menjadi pelayannya, kau mungkin bisa meminum darahnya sangat sering. Legenda juga mengatakan bahwa jika binatang suci meminum cukup banyak darah Raja Abadi, mereka dapat berevolusi, menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Manajer itu menelan ludah dengan gugup setelah mendengar kata-kata tersebut. Tetapi dia segera menepis pikiran itu. Aku tidak peduli apakah dia keturunan Raja Abadi. Bahkan jika dia adalah Raja Abadi itu sendiri, aku tidak akan melayaninya. Aku benci manusia, dan aku tidak akan pernah memaafkan kejahatan mereka. Setelah mengucapkan kata-kata tersebut, manajer itu berbalik dan menghilang dari tempat itu. Setelah kembali ke rumah, Yuan mengumpulkan semua orang di faksi untuk memberi tahu mereka kebenaran tentang cultivation online. Apa yang akan saya katakan sangat mengejutkan, dan Anda mungkin bahkan tidak mempercayai saya, tetapi percayalah, ini nyata. Pertama dan terpenting, cultivation online dan 9 surga itu nyata, dan dunia kita dulunya adalah bagian darinya. 9 surga dikenal sebagai surga ilahi sebelumnya. Tetapi sesuatu terjadi, menyebabkannya terpecah menjadi banyak bagian yang berbeda. 9 bagian terbesar dari surga ilahi kemudian dikenal sebagai 9 surga. Bumi terlalu kecil dan telah hanyut terlalu jauh untuk bergabung dengan 9 langit, jadi kita menjadi dunia kita sendiri. Namun, karena pemisahan tersebut, bumi tidak dalam kondisi baik. Bahkan, bisa dikatakan bumi berada di ambang kehancuran. Apa? Seru semua orang di sana dengan suara terkejut. Ya, bahkan sekarang, dunia berada di ambang kehancuran. Satu-satunya alasan mengapa itu tidak terjadi adalah karena Sang Tuan, yaitu penguasa Gunung Spiral Naga. Dia menjaga dunia ini tetap aman dengan formasi dahsyat yang mengelilingi dunia ini. Oh, kalian harus tahu bahwa Tuan bukanlah manusia. Dia sebenarnya adalah binatang ilahi. Tunggu. Biarkan aku mencerna dulu sebelum kau melanjutkan. Wang Ning tiba-tiba berkata, jadi, biar saya pastikan. Dunia ini dulunya ada di 9 langit sebelum terpecah menjadi banyak bagian. Dan sekarang berada di ambang kehancuran. Namun, berkat penguasa Gunung Spiral Naga, yang bukan manusia, dunia ini aman. Begitukah? Ya, benar. Yuan mengangguk dengan tenang. Astaga, aku tidak percaya. Maksudku, aku percaya padamu, tapi aku kesulitan mempercayainya. Menurutmu, berapa lama lagi Tuan akan terus melindungi dunia ini? Tanya Silang tiba-tiba.
Jika dia tiba-tiba memutuskan untuk menyerah, atau dia tidak lagi mampu menopang dunia ini, bukankah itu berarti akhir dunia bagi kita? Menurutnya, dia telah melindungi dunia ini sejak bumi terpisah dari 9 langit. Itu setidaknya beberapa juta tahun, kata Yuan. Lalu dia melanjutkan, aku tidak tahu berapa lama dia bisa terus melindungi kita, tapi aku ragu itu akan selamanya. Aku akan menanyakannya padanya saat kita bertemu lagi. Apakah ada yang bisa kita lakukan? Aku tidak suka perasaan mempercayakan seluruh umat manusia kepada satu orang. Seperti yang Silang sebutkan, Tuan ini bisa tiba-tiba menyerah dan menghancurkan dunia. Yuan berpikir sejenak sebelum berbicara. Aku hanya berspekulasi, tetapi mungkin segel itu dapat diwariskan kepada orang lain. Jika aku menjadi cukup kuat, aku mungkin mampu menanggung segel ini dan menjaga dunia ini tetap aman. Namun demikian, aku perlu meningkatkan kultivasiku secara serius sebelum itu bisa terjadi. Ada hal lain yang bisa kita lakukan. Kita semua bisa pindah ke 9 surga dan tinggal di sana. Aku akan menyebutkan ini selanjutnya, tapi kita bisa melakukan perjalanan ke 9 surga dari sini. Gunung Spiral Naga adalah gerbang menuju 9 surga. Tetapi kita perlu mengaktifkan gerbang dari kedua sisi sebelum kita bisa melakukan perjalanan ke sana. Pada dasarnya, kita akan meninggalkan bumi, kan? Kata Wang Bingbing. Pada dasarnya, Yuan mengangguk. Sejujurnya, tidak ada yang bisa kita lakukan selain percaya kepada Tuan, bahwa dia tidak akan menghancurkan dunia. Sementara itu, saya akan mencoba melihat apakah ada sesuatu yang dapat saya lakukan untuk mencegah dunia ini hancur di masa depan. Beberapa saat kemudian, Yuan melanjutkan percakapan mereka. Sekarang mari kita bahas Cultivation Online. Konsol yang selama ini kita gunakan memiliki dua formasi berbeda yang tersembunyi di dalamnya. Formasi transfer jiwa dan formasi avatar jiwa. Pada dasarnya, formasi ini mentransfer sebagian jiwa kita ke 9 surga. Dan menggunakan jiwa kita, ia menciptakan karakter kita, yang memungkinkan kita untuk mengunjungi 9 surga tanpa benar-benar pergi ke sana. Namun, ada satu hal. Karena karakter kita adalah jiwa kita, kerusakan apapun yang terjadi pada karakter kita sebenarnya dapat membahayakan tubuh kita yang sebenarnya. Saya harap tidak ada di antara kalian yang meninggal di Cultivation Online. Semua orang di sana saling bertukar pandangan kaget. Aku belum pernah mati. Aku juga tidak. Yuan menghela napas lega setelah mendengar bahwa tidak ada seorang pun di faksi tersebut yang meninggal di Cultivation Online. Sekarang kita semua tahu bahwa karakter kita diciptakan menggunakan jiwa kita. Kita harus ekstra hati-hati dengan diri kita sendiri dan berusaha untuk tidak terluka sebisa mungkin, untuk berjaga-jaga. Yuan menoleh ke arah Li Jinxi dan melanjutkan, terutama kamu, Jinxi. Dari semua orang di sini, aku paling mengkhawatirkanmu. Kamu tipe orang yang mudah berlebihan dan terlalu bersemangat. Kerusakan pada jiwa tidak ada bedanya dengan cedera pada tubuh fisik. Jika jiwa Anda rusak, Anda bisa dengan mudah mengalami mati otak. Semua orang di sana gemetar setelah mendengar kata-kata seperti itu. Sekarang kau menyebutkannya. Ada desas-desus tentang pemain yang tiba-tiba mengalami mati otak. Setelah mati terlalu banyak kali di Cultivation Online, kata Wu Zhao tiba-tiba. Saya akan memverifikasi informasi itu nanti. Hei, jika bermain Cultivation Online memang seberbahaya ini, bukankah seharusnya kita memperingatkan yang lain dan menyebarluaskan informasi ini? Tanya si Murong tiba-tiba. Kurasa tak seorang pun akan mempercayai kita meskipun kita mencoba memperingatkan mereka. Wang Bingbing menghela napas. Benarkan, mereka mungkin akan menganggap kita gila atau semacamnya. Chu Liuxiang setuju. Untuk saat ini, kita tidak akan mengatakan apapun kepada publik. Cultivation Online diciptakan oleh Kaisar Langit, penguasa 9 langit. Dan bahkan Sang Tuan pun tidak tahu tujuan Kaisar menciptakan Cultivation Online. Selain itu, Kaisar Langit dengan sengaja mempertaruhkan nyawa kita semua demi tujuannya sendiri.
Aku tidak peduli apa niatnya, tetapi dia mempermainkan hidup kita. Dan tampaknya dia tidak peduli dengan konsekuensinya, kata Yuan dengan gigi terkatuk. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun mempermainkan hidup kita. Bahkan jika dia adalah Kaisar Langit. Semua orang di sana menelan ludah dengan gugup. Setelah mendengar kata-katanya yang terdengar seperti deklarasi perang kepada Kaisar Langit. Sekarang kalian semua sudah tahu kebenarannya, aku akan memberitahukan rencanaku. Yuan berbicara lagi setelah memberi yang lain waktu untuk mencerna informasi tersebut. Pertama-tama, aku akan menemukan gunung spiral naga di dalam 9 langit dan mengaktifkannya. Kemudian aku akan pergi ke 9 langit dan menyerap kembali jiwaku. Dengan begitu, aku akan mencapai potensi penuhku. Saya tidak yakin persis apa yang akan saya lakukan setelah itu. Tetapi saya akan memikirkan sesuatu saat itu, semoga saja. Oh ya, aku juga harus memperingatkanmu tentang teknik-teknik yang dapat merusak jiwamu. Karena karaktermu diciptakan dari jiwamu, tidak bijaksana jika terkena serangan fatal seperti itu. Oleh karena itu, hindarilah dengan segala cara. Beberapa saat kemudian, Yuan berkata kepada mereka, "Baiklah, sekarang setelah masalah itu selesai, saya ingin menyampaikan pengumuman kecil. Ulang tahun adikku akan segera tiba, dan aku berencana mengunjunginya. Jadi aku tidak akan berada di sini selama beberapa hari mulai besok." Ada pertanyaan. Chu Liuxiang segera mengangkat tangannya dan berkata, "Aku ingin menanyakan ini lebih awal, tapi bolehkah aku ikut denganmu? Aku ingin bertemu Yu Rou secara langsung kali ini." "Aku tidak keberatan." Yuan mengangguk. "Terima kasih." Semua orang kembali ke kamar masing-masing untuk merenungkan lebih lanjut informasi yang diungkapkan Yuan tak lama kemudian. Malam itu, Yuan pergi bermalam bersama Mei Xiu. "Kau tidak akan menggunakan kapsul cinta kali ini?" tanya Yuan padanya saat mereka bersiap untuk sesi bercinta mereka. "Tidak, aku hanya penasaran saja waktu itu. Jujur saja, rasanya tidak benar mengonsumsi obat untuk meningkatkan performaku. Aku tidak ingin bergantung pada obat untuk bisa mengimbangi kamu. Namun, aku akui itu menyenangkan. Aku belum pernah didorong sejauh ini melampaui batas kemampuanku." Yuan tersenyum dan berkata, "Aku juga tidak ingin bergantung pada kapsul cinta itu. Chu Liuxiang mengatakan bahwa aku pada akhirnya akan menemukan lebih banyak pasangan. Dan ketika itu terjadi, aku akan membutuhkan stamina untuk mencintai mereka juga. Meskipun satu kapsul cinta dapat membuatku bertahan selama setengah hari, aku tidak suka perasaan kehilangan kendali. Jadi aku juga akan menahan diri untuk tidak menggunakannya di masa mendatang. Dan menggunakan kekuatanku sendiri untuk memuaskanmu." Yuan, Mei Xiu maju dan mencium Yuan di bibir. Namun, tepat ketika keadaan mulai memanas, ponsel Mei Xiu berdering. "Ini." Mei Xiu menelan ludah dengan gugup setelah melihat nama penelepon. "Siapa yang menelepon selarut ini?" tanya Yuan padanya sambil berhenti bergerak. Ini Yu Rou," kata Mei Xiu. "Haruskah saya menjawabnya?" "Silakan." Yuan mengangguk sambil menarik pedangnya dari gua Mei Xiu sebelum berbaring di sampingnya di tempat tidur. Mei Xiu menarik napas dalam-dalam sebelum menerima panggilan tersebut. "Halo, Mei Xiu, apakah ini waktu yang tepat?" Suara Yu Rou penuh antusiasme. "Ya, aku sudah bisa bicara sekarang," kata Mei Xiu. "Bagus. Tahukah kamu apa yang sedang dilakukan saudaraku sekarang? Aku berharap bisa berbicara dengannya." Mei Xiu menoleh ke arah Yuan, yang dengan cepat menggelengkan kepalanya. "Maaf, tapi Yuan sebenarnya sedang berada di luar rumah sekarang." Bukankah di sana sudah malam? Apa yang dia lakukan di luar selarut ini?" "Dia harus berbicara dengan penguasa Gunung Spiral Naga. Sepertinya ini sangat penting." Mei Xiu tidak menyangka dia harus berbohong kepada Yu Rou dengan cara seperti itu. Dan dia merasa seperti seseorang yang berbohong untuk menghindari ketahuan selingkuh. Aku sudah lama sekali tidak bisa mendengar suara kakak. Kurasa ini adalah waktu terlama yang pernah kulewati tanpa melihatnya atau mendengar suaranya."
Kau ingin membicarakan apa dengan Yuan? Aku bisa memberitahukannya padamu saat dia kembali. Yurou terdiam beberapa saat sebelum akhirnya berbicara, ini bukan sesuatu yang terlalu penting. Aku hanya ingin tahu apakah kita bisa menjadwalkan panggilan video beberapa hari lagi. Lagi pula, ini hari ulang tahunku. Menurutmu, apakah kakakku ingat hari ulang tahunku? Tanya Yurou kemudian. Tentu saja, Yuan tidak akan melupakan hal sepenting ini. Benarkah? Aku tidak tahu, sudah begitu lama. Aku takut dia sudah melupakanku sekarang karena dia benar-benar bebas. Jangan konyol, Yurou. Kau adik perempuannya yang berharga. Dia tidak akan pernah melupakanmu, Meixiu menenangkannya. Kalau begitu, mari kita uji. Jangan beritahu saudaraku tentang percakapan ini. Dan jangan ingatkan dia tentang hari ulang tahunku. Jika dia benar-benar ingat, dialah yang akan menghubungiku. Oke, aku tidak akan mengatakan apapun kepada Yuan. Aku janji. Terima kasih, Meixiu. Sudah hampir waktunya latihan pagiku, jadi aku pergi sekarang. Aku akan meneleponmu lagi nanti untuk mendengarkan ceritamu. Sampai jumpa lagi, Yurou. Setelah menutup telepon, Meixiu menoleh ke arah Yuan dan berkata, "Secara teknis, kau mendengar percakapan kami, jadi aku tidak mengatakannya lagi." Yuan tersenyum getir dan berkata, "Gadis bodoh itu khawatir aku mungkin telah melupakannya. Satu-satunya adikku. Jujur saja, aku merasa sedikit sedih. Dan untuk memastikan dia tidak akan pernah mengalami kekhawatiran seperti itu lagi, aku akan memberinya hadiah ulang tahun terbaik yang pernah ada." "Apa yang kau pikirkan?" tanya Meixiu dengan rasa ingin tahu. "Aku akan memberitahumu saat kita sudah di pesawat besok." Keduanya melanjutkan bisnis mereka satu sama lain tak lama kemudian. Keesokan paginya, Yuan, Meixiu, dan Chu Liuxiang meninggalkan Gunung Spiral Naga dengan mobil dan menuju ke bandara. Dalam perjalanan menuju bandara, Yuan memastikan untuk memberitahu Chu Liuxiang bahwa hubungannya dengan mereka harus dirahasiakan. "Aku tidak keberatan merahasiakan hubungan kita. Tapi jika dia bertanya, aku akan mengatakan padanya bahwa aku mencintaimu." Bukan berarti dia belum tahu itu. Chu Liuxiang terkekeh. Beberapa saat kemudian, mereka bertiga naik pesawat dan mulai terbang menuju lokasi Yurou. "Jadi, apa rencanamu? Apa yang akan kau berikan kepada Yurou untuk ulang tahunnya?" tanya Meixiu kepada Yuan tak lama setelah pesawat lepas landas. "Baiklah, pertama-tama, aku perlu bertemu dengan teratai putih dan menjadwalkan kunjunganku ke faksi mereka. Adapun hadiah ulang tahun Yurou, aku akan memberinya konser," kata Yuan. "Konser, seperti yang kau adakan sebelum dia pergi." Meixiu mengangkat alisnya. "Kau tidak bisa menyebut itu konser. Maksudku konser sungguhan. Dan itu tidak akan menggunakan nama samaranku, Tian Yang. Aku akan tampil sebagai Yu Tian." Rahang Meixiu sedikit ternganga mendengar kata-katanya. "Aku sudah selesai bersembunyi. Aku akan memberitahu dunia bahwa aku telah kembali. Aku yakin ini akan membuat Yurou lebih bahagia daripada hadiah fisik apapun yang bisa kubelikan untuknya." "Bagaimana dengan keluarga Yu? Mereka pasti akan mencoba memaksamu untuk kembali?" tanya Chu Liuxiang. "Bagaimana dengan mereka? Aku sudah tidak lagi menjadi bagian keluarga. Dan mereka bahkan sudah memutuskan hubungan denganku," kata Yuan. "Mungkin bukan begitu kenyataannya." Chu Liuxiang menggelengkan kepalanya, dan melanjutkan, "Meskipun mereka telah menolakmu, secara hukum kau masih Yu Tian, dan bagian dari keluarga Yu. Selain itu, aku yakin kau telah menandatangani beberapa kontrak dengan keluarga Yu saat kau masih muda dan aktif, yang kemungkinan besar akan mengikatmu secara hukum pada perusahaan mereka." "Lulu benar, Yuan," kata Meixiu. "Mungkin kau tidak ingat ini, tapi orang tuamu menyuruhmu menandatangani kontrak ini, yang secara hukum mengikatmu pada perusahaan mereka selamanya. Dan tidak seperti ibuku, kau tidak bisa membeli jalan keluar dari kontrak ini."
Satu-satunya cara untuk pergi adalah jika keluarga Yu dengan sukarela menghancurkan kontrak ini. Apa-apaan ini? Itu terdengar ilegal. Dan bukankah aku terlalu muda untuk menandatangani kontrak? Kata Yuan. Tidak, jika mereka mengubah kontrak tanpa sepengetahuan Anda, dan membuatnya tampak seolah-olah Anda menandatanganinya pada usia legal. Itu trik umum di industri ini, kata Chu Liuxiang. Yuan menghela napas, aku tidak terkejut. Namun, itu tidak akan menghentikan kepulanganku. Mereka bisa mencoba apapun yang mereka mau. Tetapi sekarang aku cukup kuat untuk melawan balik. Jika mereka mencoba macam-macam, aku akan menghancurkan seluruh keluarga Yu. Bagaimana denganmu, Mei Xiu? Apakah kau berencana memberikan sesuatu kepada Yu Rou? Yah, aku sudah memikirkannya, tapi aku tidak tahu harus memberinya apa. Aku belum pernah memberinya hadiah ulang tahun karena tidak pantas bagiku, pelayannya, untuk melakukannya. Saya rasa dia akan senang dengan apapun yang Anda berikan. Yang terpenting adalah niatnya. Bagaimana denganmu? Mei Xiu tiba-tiba menoleh ke Chu Liuxiang dan bertanya padanya. Sayangnya, aku belum cukup mengenal Yu Rou untuk membelikan sesuatu. Tentu saja, aku bisa saja membeli sesuatu secara acak. Seperti membeli hadiah untuk orang asing yang belum pernah kutemui. Tetapi itu tidak sesuai dengan hatiku. Jadi aku akan mencoba memahami Yu Rou sebisa mungkin. Agar aku bisa membeli sesuatu yang pantas untuknya tahun depan. Beberapa saat kemudian, Mei Xiu bertanya. Ngomong-ngomong, bagaimana Anda akan memulai konser? Kita hanya punya 3 hari sampai ulang tahun Yu Rou. 2,5 hari jika memperhitungkan waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke sana. Ini bukan konser resmi. Saya hanya akan mengadakan konser publik di sana. Saya sudah meminta asosiasi kultivator untuk membantu saya dalam persiapannya. Mereka dengan senang hati setuju. Jadi begitu. Berjam-jam kemudian di markas besar teratai abadi. Nona Bai, kendaraan Anda sudah siap. Kita bisa berangkat kapan saja. Pesawat pemain, Yuan akan tiba dalam 2 jam. Manajernya memberitahunya. Saya mengerti. Kita akan berangkat dalam 5 menit. Dipahami. Beberapa waktu kemudian, teratai putih diam-diam meninggalkan markas besar bersama manajernya untuk bertemu dengan Yuan. Sekitar setengah jam kemudian, mereka tiba di hotel paling mewah dan terkenal di seluruh tempat itu, Teratai Putih. Memang, nama itu diambil dari nama teratai putih oleh keluarganya, yang merupakan pemilik hotel tersebut. Selamat datang, Nona muda. Manajer hotel tersebut secara pribadi menyambutnya di pintu depan. Apakah persiapannya sudah siap? Tanyanya padanya. Ya, seluruh balkon telah dipesan untuk Nona muda, dan koki-koki terbaik kami semuanya hadir hari ini. Bagus. Teratai putih mengangguk. Nona muda itu berpakaian sangat elegan hari ini. Dengan siapa dia akan bertemu hari ini? Manajer hotel itu bertanya-tanya dalam hati. Sambil menatap penampilan cantik teratai putih yang menarik perhatian semua orang di sana. Berapa lama lagi sampai dia tiba? Tanya teratai putih kepada manajernya. Pesawat akan mendarat dalam 30 menit. Dia diperkirakan akan tiba dalam waktu 1 jam 20 menit. Dan kendaraannya sudah berada di bandara menunggu kedatangannya. Aku akan memeriksa penampilanku sekali lagi. Kau juga harus pergi ke bandara untuk memastikan kedatangannya berjalan semulus mungkin. Kata teratai putih sebelum pergi. Saya mengerti. Sudah lama sekali aku tidak melihatnya semotivasi dan seserius ini. Rasanya seperti dia sedang bertemu dengan orang yang disukainya. Meskipun dia bilang tidak gugup, siapapun bisa tahu itu bohong. Manajer itu tak kuasa menahan senyum dalam hati. Setengah jam kemudian, pesawat Yuan mendarat di bandara. Setelah turun dari pesawat, Yuan langsung memperhatikan 3 wanita cantik yang mencolok berdiri di terminalnya. Dan mereka mengenakan setelan hitam, hampir seperti mereka berasal dari dinas rahasia. Yuan segera menghampiri ketiga wanita itu. Setelah melihat papan bertuliskan satu kata yang dipegang salah satu dari mereka, ulang tahun. Apakah kalian dari Teratai Putih? Tanya Yuan kepada mereka.
Anda pasti pemain Yuan. Senang akhirnya bisa bertemu dengan Anda. Saya manajer pribadi Teratai Putih, Jasmine. 2 orang di belakang saya ini akan menjadi pengawal Anda hari ini. Jadi beginilah rupa pemain terkenal Yuan. Ketiga wanita itu berpikir dalam hati sambil menatap wajah tampan Yuan. Mereka berharap dia mengenakan topeng untuk melindungi identitasnya seperti di Cultivation Online. Tetapi satu-satunya yang dia kenakan di wajahnya hanyalah kacamata hitam, yang di luar dugaan mereka. Panggil saja aku Yuan, katanya kepada ketiga wanita itu. Ngomong-ngomong, ini teman-teman saya, Mei Xiu dan Chu Liuxiang. Mereka juga akan mengunjungi adik saya. Aku mengerti. Jasmine mengangguk tenang. Namun, di dalam hatinya ia terkejut dengan penampilan Yuan. Penyelidikan kami terhadap satu-satunya saudara laki-laki Yurou, Yutian, mengatakan bahwa dia menderita penyakit yang tidak diketahui sejak usia sangat muda. Menjadi lumpuh dan bahkan tidak bisa meninggalkan tempat tidur tanpa bantuan orang lain. Tapi menurutku dia tampak sehat-sehat saja. Mobil kami ada di luar. Kami akan mengantar Anda ke Teratai Putih, katanya beberapa saat kemudian. Yuan dan yang lainnya mengikuti para wanita itu keluar menuju limusin mereka. Kelompok Yuan, Jasmine, dan salah satu pengawal duduk di belakang sementara pengawal kedua mengemudikan limusin. Jika kalian punya pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya padaku, kata Jasmine kepada mereka. Tentu, namun, perjalanan menuju hotel tempat Teratai Putih menunggu jauh lebih tenang daripada yang Jasmine duga. Baik Yuan maupun 2 orang lainnya tidak mengucapkan sepatah kata pun selama perjalanan. Yang membuat Jasmine dan para pengawal cukup gugup. Karena mereka khawatir ada sesuatu yang mengganggu mereka. Jasmine beberapa kali ingin memulai percakapan dengan Yuan. Tetapi dia khawatir akan mengganggu mereka jika melakukan hal itu. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk tetap diam. Dan menghabiskan seluruh perjalanan dengan menatap wajah Yuan, yang juga diam menatap ke depan. Meskipun Yuan tampak seperti patung batu, sebenarnya dia sedang menikmati pemandangan kota dengan indera ilahinya. Adapun Mei Xiu dan Chu Liuxiang, mereka memejamkan mata, seolah-olah sedang mencoba tidur. Sejujurnya, mereka tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Jadi mereka hanya memejamkan mata dan dengan sabar menunggu sampai mereka tiba di tujuan. Sekitar 20 menit kemudian, limusin itu berhenti total, dan Jasmine berkata, "Kita telah sampai di tujuan kita, Yuan." Hotel ini, Yuan memperhatikan nama hotel ini sama dengan Teratai Putih, dan ini membuatnya penasaran. Ini adalah Hotel Teratai Putih. Ini adalah hotel dengan peringkat tertinggi dan paling mewah di seluruh kota. Hotel ini juga dimiliki oleh keluarga Bai. Jika Anda belum tahu, nama asli Teratai Putih adalah Bai Lianhua. Adapun mengapa hotel ini dinamai Teratai Putih, orang tuanya lah yang mencetuskan ide ini. Saat Yuan melangkah keluar dari mobil, dia melihat seorang wanita cantik dengan wajah yang familiar mendekati mereka. Rambut putihnya yang halus terurai di belakang punggungnya seperti jubah. Dia menoleh untuk menyambutnya dengan senyum lembut di wajahnya. "Halo, Teratai Putih. Terima kasih telah datang jauh-jauh ke sini untuk kami. Senang bertemu denganmu, Yuan. Bagaimana perjalananmu ke sini? Kuharap nyaman." Teratai Putih membalas senyumannya. Tetapi dalam hatinya ia terkejut karena alasan yang sama yang mengejutkan Jasmine. Apakah ada yang salah dengan informasi intelijen kita? Dia sama sekali tidak terlihat seperti orang cacat. Gumamnya dalam hati. Dia wanita yang luar biasa, bukan begitu? Bisik Chu Liuxiang kepada Mei Xiu. Dia mengangguk dan berkata, penampilannya juga cukup berani. Teratai Putih mengenakan gaun putih yang sangat cocok dengan rambutnya yang halus dan tubuhnya yang tinggi. Tetapi gaun itu juga cukup terbuka. Terutama bagian di sekitar dadanya yang hampir tidak menutupi payudaranya yang besar. Dia jelas-jelas mencoba merayu Yuan dengan payudaranya yang besar. Harus kuakui, ukurannya 1 atau 2 ukuran lebih besar dari punya kita. Chu Liuxiang berbisik kepada Mei Xiu,
yang terdiam. Izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya. Ini Meixiu, yang dulu bekerja untuk adik saya, dan ini Chu Liuxiang, teman masa kecil saya. Mereka juga di sini untuk merayakan ulang tahun Euro. Yuan dengan tenang memperkenalkan teman-temannya kepada teratai putih. Teratai putih memandang Meixiu dan Chu Liuxiang lalu tersenyum, senang bertemu kalian. Dia mengunjungi saudara perempuannya di hari ulang tahunnya dengan dua wanita cantik di sisinya. Apa hubungan mereka dengannya? Dia bertanya-tanya dalam hati. Yuan dan yang lainnya mengikuti teratai putih masuk ke hotel tak lama kemudian. Sementara para pekerja di sana mengurus barang bawaan mereka. Apakah kalian ingin mengunjungi kamar kalian sekarang? Aku yakin kalian lelah setelah penerbangan panjang ini, tanya teratai putih kepada mereka. Kami baik-baik saja, kami cukup tidur di pesawat, kata Yuan. Meskipun begitu, saya sangat lapar. Kalau begitu, mari kita pergi ke restoran dulu. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di atap hotel, di mana mereka dapat melihat sebagian besar kota tanpa halangan apapun. Wow, pemandangannya indah sekali, kata Chu Liuxiang dengan lantang. Aku senang kamu menyukainya. White Lotus mengantar mereka ke satu-satunya meja yang ada di sana. Setelah mereka semua duduk, White Lotus berkata, pesan apa saja yang kalian mau dan jangan khawatir soal tagihannya. Yuan melihat menu yang jauh lebih kecil daripada yang biasa dia lihat. Karena dia belum pernah makan di restoran mahal, dia tidak tahu bahwa sebagian besar restoran mewah seperti ini menawarkan menu yang lebih kecil untuk menjaga kualitas makanan tetap tinggi. Saya akan memesan semua yang ada di menu, kata Yuan setelah melirik menu. Semuanya. White Lotus dan pelayan itu terkejut mendengar kata-katanya. Jangan khawatir, aku tidak akan membuang-buang makanan. Yuan tersenyum kepada mereka. Beberapa saat kemudian, setelah semua pesanan mereka diambil, pelayan bergegas ke dapur dan menyuruh para koki untuk memasak semua yang ada di menu dan beberapa menu tambahan. Apa? Saya diberitahu bahwa kita hanya akan melayani sedikit tamu, bukan beberapa keluarga. Para koki bingung mendengar berita itu. Meskipun terkejut, para koki segera memulai pekerjaan mereka, menyebabkan suhu di dapur meningkat dengan sangat cepat. Sembari menunggu, teratai putih memulai percakapan dengan berkata kepada Yuan. Ngomong-ngomong, kacamata hitam itu sangat cocok untukmu. Terima kasih, tapi aku tidak memakainya untuk gaya. Sejujurnya, aku sebenarnya buta, kata Yuan sambil tersenyum. Buta? White Lotus kehilangan kata-kata. Bagaimana mungkin dia buta? Dia berjalan dengan baik tanpa bantuan apapun. White Lotus bertanya-tanya dalam hati setelah mendengar klaim Yuan yang tampaknya tidak masuk akal. Yuan tersenyum dan melepas kacamata hitamnya, memperlihatkan mata peraknya kepada wanita itu. White Lotus menutup mulutnya karena terkejut dan bertanya dengan suara gemetar. Maaf, tapi bagaimana? Setelah mencapai tingkat Master Roh, Anda akan dapat menggunakan sesuatu yang disebut indera ilahi, yang memungkinkan Anda untuk melihat lingkungan sekitar, tanpa perlu menggunakan mata Anda yang sebenarnya. Ini adalah keterampilan yang sangat praktis. Dan Anda bahkan dapat melihat hal-hal yang biasanya tidak dapat Anda lihat dengan mata telanjang. Kau sudah menjadi Master Roh. White Lotus terkejut sekali lagi. Aku masih di level 3 prajurit roh, tapi dia sudah menjadi Master Roh. Bagaimana dia bisa berkembang secepat itu? Sebenarnya, saat ini aku adalah seorang Grandmaster Roh, kata Yuan. Apa? White Lotus berdiri karena terkejut dan berteriak, membuat mereka kaget. Maafkan saya, White Lotus segera menyadari kesalahannya, dan duduk kembali dengan wajah sedikit memerah. Kalau aku ingat dengan benar, bahkan pemain terkuat kedua hanyalah Master Roh tingkat puncak. Jika kita tidak menghitung orangnya sendiri, orang ini telah berhasil melampaui kultivator terkuat di Cultivation Online di dunia nyata. Prestasi ini sungguh tidak masuk akal, gumamnya dalam hati. Pada saat itulah White Lotus menyadari betapa dia dan seluruh dunia telah meremehkannya.
Aku harus membujuknya untuk bergabung dengan keluarga baikku dengan segala cara. Bahkan jika dia tidak bergabung dengan kita, aku ingin tetap menjalin hubungan baik dengannya. Untungnya bagi kita, adik perempuannya adalah anggota faksi kita. Ini memberi kita keuntungan besar dibandingkan yang lain. White Lotus semakin gugup setiap saat, dan misi yang diberikan keluarganya kepadanya terdengar semakin lantang dan jelas. Pemain Yuan harus bergabung dengan keluarga baik kami. Kau harus melakukan apapun untuk memenangkan hatinya. Bahkan jika kau harus menggunakan tubuhmu sendiri. Apa kau baik-baik saja? Kau tampak tidak sehat. Yuan tiba-tiba bertanya padanya setelah memperhatikan wajahnya yang pucat. Maaf, aku tadi sedang memikirkan beberapa hal. Aku baik-baik saja. White Lotus segera memperbaiki ekspresinya dan bahkan memasang senyum menawan di wajahnya. Baiklah, mari kita bicarakan tujuanmu di sini, untuk memberi kejutan pada Euro. Aku sudah merencanakan semuanya agar kunjungan kejutanmu berhasil. Sebenarnya, soal itu, ada perubahan rencana. Hah? Apa maksudmu? Baiklah, aku telah memutuskan untuk memberi kejutan kepada Euro dengan cara yang berbeda. Akan ada konser publik pada hari ulang tahunnya. Aku ingin kau membawa Euro ke konser tanpa membuatnya menyadari yang sebenarnya. Maaf jika ini merepotkanmu, jelas Yuan. Tentu saja tidak. Aku akan memastikan Euro pergi ke konser tanpa gagal. Tapi apakah ini berarti kau tidak lagi ingin mengunjungi markas teratai abadi kami? Tanya teratai putih. Aku tidak ingin merepotkanmu atau faksimu karena tidak masalah sama sekali. Dan karena saya sudah mempersiapkan kunjungan Anda di faksi, akan sia-sia jika Anda tidak datang. Kalau kau mengatakannya seperti itu, kurasa aku bisa mengunjungi faksi kalian, dan melihat sendiri bagaimana keadaan adikku akhir-akhir ini. Yuan mengangguk. Makanan pun tiba tak lama kemudian, dan mereka berhenti berbicara sejenak untuk makan. Wah, makanan ini enak sekali, kata Yuan dengan suara terkejut yang menyenangkan sambil terus memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Aku senang kau menyukainya. White Lotus tersenyum. 1 jam kemudian, dia benar-benar menghabiskan semuanya. White Lotus terkesan dengan kemampuan makan Yuan. Setelah para pekerja di sana membersihkan meja, mereka melanjutkan percakapan mereka. Masih ada 2 hari lagi sebelum ulang tahun Euro. Apa yang akan kau lakukan sampai saat itu? Tanya White Lotus. Kita mungkin hanya akan berkeliling kota. Meixiu juga masih perlu membeli hadiah ulang tahun untuk Euro. Begitu ya? Kalau begitu, apakah kalian keberatan jika aku ikut bersama kalian? Aku bisa menjadi pemandu kalian? Tanya White Lotus. Kau yakin? Bagaimana dengan faksimu? Bukankah mereka akan curiga jika kau pergi terlalu lama? Tidak apa-apa, lagi pula, aku jarang terlibat dengan para anggota. Dan hanya untuk 2 hari. Aku pernah pergi lebih lama sebelumnya. Oh, jika kalian khawatir aku akan menarik terlalu banyak perhatian, aku bisa pergi dengan menyamar. Kau bahkan sampai menyamar. Aku merasa tidak enak karena membuatmu melakukan banyak pekerjaan hanya untuk memandu kami berkeliling. Tidak apa-apa. Aku juga ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersamamu, kata White Lotus dengan wajah sedikit memerah. Masih banyak hal yang ingin kubicarakan denganmu juga, terutama setelah percakapan kita di Cultivation Online. Jika kau benar-benar ingin ikut bersama kami, aku tidak akan melarangmu, kata Yuan beberapa saat kemudian. Terima kasih. White Lotus menunjukkan senyum lebar. Namun, senyum itu akan lenyap sesaat kemudian ketika seseorang berteriak. Tunggu, kamu tidak boleh keluar. Kau tahu siapa aku? Minggir. Aku ada urusan dengan White Lotus dan bajingan yang sedang ditemuinya. Aku tahu dia ada di luar sana. Hai. Sesosok tinggi tiba-tiba menerobos barisan penjaga dan naik ke atap, tempat Yuan dan yang lainnya berada. Siapa itu? Tanya Yuan. Maafkan saya. Itu Zheng Weimin, dan dia sudah lama tergila-gila pada saya, sampai-sampai dia menguntit saya. Jangan khawatir, saya akan segera menanganinya.
White Lotus meninggalkan meja dan mendekati pemuda itu. Zheng Weimin, aku tidak ingat mengundangmu. Berani-beraninya kau menerobos masuk dan mengganggu pertemuan pentingku dengan tamu terhormat. Aku beri kau 3 detik untuk berbalik dan pergi sebelum aku mengusirmu sendiri. Zheng Weimin menunjuk tubuhnya dengan tangan gemetar dan meraung, lihat dirimu. Siapa yang kau coba rayu dengan gaun murahan seperti ini? Lalu dia menoleh ke arah Yuan dan melanjutkan, apakah itu dia? Apakah itu bajingan yang kau coba rayu? Tidak akan terjadi selama aku masih ada. Wow, pria yang luar biasa, gumam Chu Liuxiang, entah mengapa merasa situasi itu sangat lucu. Cukup, aku sudah muak dengan omong kosongmu. White Lotus mulai mendekati Zheng Weimin dengan agresif. Apa yang kau pikir sedang kau lakukan, teratai putih? Berani-beraninya kau menyentuhku. Kalau kau lupa, keluarga bayimu hanya berada di peringkat ke-7 dalam peringkat warisan. Sedangkan keluarga Zhengku berada di peringkat ke-5, belum termasuk sekutu kita. Sentuh sehelai rambut pun di tubuhku dan aku akan memulai perang dengan keluarga bayimu. White Lotus menggertakkan giginya karena frustrasi. Aku tidak peduli meskipun kau berada di peringkat pertama dalam peringkat warisan. Aku tidak akan memaafkan perbuatanmu hari ini. Teratai putih. Suara tenang Yuan tiba-tiba menggema, membuatnya berhenti dan menoleh menatapnya. Kemarahan itu tidak cocok dengan wajahmu, katanya sambil tersenyum. Wajah White Lotus langsung memerah. Ketika Zheng Weimin melihat wajah White Lotus, amarahnya melonjak ke tingkat yang baru, dan dia segera berjalan cepat menuju meja Yuan. Tunggu, White Lotus mencoba menghentikannya, tetapi Yuan memberi isyarat agar dia berhenti. Yuan berdiri dari tempat duduknya dan menghadap Zheng Weimin secara langsung. Aku tidak tahu siapa kamu, tapi kamu punya nyali. Aku akui itu. Yuan tersenyum dan berkata, aku tidak tahu urusan apa yang kau miliki dengan White Lotus. Tapi bisakah kau melakukannya lain waktu? Kami sedang melakukan percakapan penting saat ini. Aku tidak peduli sedikit pun dengan percakapanmu. Tidak ada yang boleh berbicara dengan wanitaku tanpa izinku. Itu tidak masuk akal. Yuan menggelengkan kepalanya dengan sedih. Berpikir logis. Hah? Siapa peduli dengan logika? Apa kau tahu siapa aku? Nama keluargaku Zheng. Keluargaku berada di peringkat 5 dalam peringkat warisan. Warisan. Aku penasaran apakah mereka ada hubungannya dengan 7 keluarga warisan di 9 langit. Yuan bertanya-tanya dalam hati. Maaf, tapi saya tidak begitu paham tentang peringkat warisan. Jadi kata-kata Anda tidak berarti apa-apa bagi saya. Jangan khawatir, satu-satunya kata yang perlu kau pahami adalah, jika kau berani mendekati wanitaku lagi, aku akan membuatmu menyesal telah dilahirkan. Zheng Weimin tiba-tiba melirik Mei Xiu dan Chu Liuxiang lalu menyeringai. Apakah mereka wanitamu? Mereka tidak buruk. Bagaimana kalau aku mengambil mereka darimu agar kau tahu bagaimana rasanya? Jangan libatkan teman-temanku dalam omong kosongmu. Lalu siapa kau sehingga berani menghentikanku? Zheng Weimin tiba-tiba bergerak dan meraih Mei Xiu dengan tangannya yang menyerupai cakar. Namun, sebelum ia sempat mendekati Mei Xiu, Yuan mengulurkan tangannya dan mencekik Zheng Weimin lebih cepat daripada kedipan mata. Lepaskan tanganmu dari Tuan Muda Zheng. Para pengawalnya yang sebelumnya berada di belakang mulai menyerbu ke depan, bahkan mengarahkan pistol mereka ke Yuan. Namun, Yuan bertindak seolah-olah dia tidak melihat mereka, dan terus berjalan menuju tepi gedung sambil masih menggendong Zheng Weimin. Para penjaga tidak berani menembakkan senjata mereka, karena mereka takut secara tidak sengaja mengenai Zheng Weimin. Begitu Yuan berada di tepi gedung, semua orang di sana berharap dia akan berhenti. Tetapi yang mengejutkan mereka, Yuan terus berjalan hingga ke tepi gedung. Apa kau gila, Tuan Muda? Para penjaga dan anggota White Lotus panik ketika melihat ini. Namun, bertentangan dengan harapan mereka, Yuan tidak jatuh dari gedung dan malah terus berjalan di udara. Seolah-olah ada platform tak terlihat di bawahnya. Apa-apa yang sebenarnya terjadi? Gumam White Lotus dengan suara linglung,
bertanya-tanya apakah matanya mempermainkannya. Begitu berada beberapa meter dari atap, Yuan berhenti berjalan dan berbicara dengan suara tenang. Aku tidak peduli jika kau menjelek-jelekkanku, tapi jangan berani-beraninya kau menyentuh teman-temanku yang berharga dengan tangan kotormu. Zheng Weimin ingin berteriak, tetapi Yuan telah membungkam suaranya dengan mencekiknya. Dia juga ingin melepaskan diri dari cengkeraman Yuan, tetapi melihat bahwa lantai di bawahnya berada ratusan meter, dia bahkan tidak berani bergerak, karena dia akan mati jika jatuh dari ketinggian ini. Meskipun dengan tingkat kultivasi prajurit roh tingkat pertama miliknya, aku telah membunuh ribuan orang di dalam cultivation online. Tetapi aku belum pernah membunuh siapapun di dunia ini. Apakah kau ingin menjadi yang pertama? Yuan bertanya padanya dengan suara dingin. Tidak, gumam Zheng Weimin dengan suara melengking seperti nyamuk. Terlambat, Yuan tiba-tiba melepaskan cengkeramannya pada Zheng Weimin, membiarkannya jatuh. Hahaha. Aku tidak mau mati. Zheng Weimin berteriak histeris saat kandung kemihnya tidak tahan lagi selama terjun bebas. Saat Zheng Weimin hampir saja berubah menjadi bubur daging di jalan, Yuan menangkapnya dan terbang kembali ke atap hotel. Setelah kembali ke atap, Yuan melemparkan Zheng Weimin, yang telah kehilangan kesadaran dan kencing di celananya, ke depan para pengawalnya. Singkirkan si bodoh itu dari sini. Dia mengotori tempat ini dengan kekotorannya. Oh, dan suruh dia berhenti mengganggu teratai putih saat dia bangun nanti. Kata Yuan kepada para penjaga, yang masih linglung mencoba memahami apa yang baru saja mereka saksikan. Para penjaga, usir mereka dari sini, teriak White Lotus setelah tersadar dari lamunannya. Dengan sangat cepat, para penjaga yang bekerja untuknya mengawal Zheng Weimin dan anak buahnya keluar dari hotel. Aku benar-benar minta maaf atas apa yang baru saja terjadi. Aku akan menebusnya. Aku bersumpah. White Lotus meminta maaf kepada mereka dengan kepala tertunduk. Yuan dengan santai melambaikan tangannya, jangan khawatir. Kau bisa menyalahkan orang itu sepenuhnya. Setelah White Lotus tenang, dia bertanya kepadanya, ngomong-ngomong, apa-apaan itu barusan? Kau tadi terbang. Yuan menyela. Dia mengangguk dengan antusias. Kamu juga akan bisa terbang setelah mencapai tingkat Grandmaster Roh, katanya. Meskipun dia tidak bisa langsung terbang setelah mencapai tingkat Grandmaster Roh, dan harus mengandalkan pedangnya untuk terbang, dia berlatih manifestasi energinya hampir setiap hari, dan akhirnya berhasil terbang seminggu yang lalu. Tidak mungkin, gumam White Lotus dengan suara bingung, masih tidak berani mempercayainya. Apakah kamu mau mencobanya? Yuan tiba-tiba bertanya. Mencoba apa? Terbang. White Lotus menelan ludah dengan gugup setelah mendengar kata-katanya. Dan pemandangan Yuan melayang di antara awan sambil menggendongnya. Seperti seorang putri terlintas dalam benaknya. Kau yakin? Aku mungkin agak berat, kata White Lotus sambil tersenyum kaku. Meskipun dia sangat ingin merasakan terbang di langit, dia tidak memiliki keberanian untuk menerima tawarannya. Terutama karena dia mengenakan gaun yang begitu terbuka. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Yuan tersenyum. Setelah hening sejenak, White Lotus mengangguk malu-malu. Kalau begitu, saya akan menerima tawaran Anda. Mendengar kata-katanya, Yuan memanggil Empyrean Overlord dan menunjuk ke arahnya, silakan. Berdirilah di atasnya. White Lotus menatapnya dengan wajah tercengang. Aku akan menggendongmu dengan pedang terbangku. Rasanya akan jauh lebih nyaman daripada aku menggendongmu di lenganku. Oh, baiklah. White Lotus mengangguk, merasa sedikit kecewa karena Yuan tidak akan menggendongnya. Setelah berdiri di atas Empyrean Overlord, White Lotus bertanya, ngomong-ngomong, dari mana pedang ini berasal? Yuan terkekeh. Aku akan menjelaskannya di lain hari karena agak rumit. White Lotus mengangguk dan tidak bertanya lebih lanjut. Apakah ini pertama kalinya kamu menunggangi pedang terbang? Apakah kamu pernah melakukannya sebelumnya di Cultivation Online? Ini pertama kalinya bagi saya, katanya. Kalau begitu,
Aku akan memegang tanganmu sampai kau merasa nyaman untuk melepaskannya. Yuan mengulurkan tangannya kepada White Lotus, yang langsung menerimanya tanpa ragu. Aku akan segera kembali, kata Yuan kepada Mei Xiu dan Chu Liuxiang. Selamat bersenang-senang. Chu Liuxiang melambai pada mereka. Yuan terbang ke udara bersama White Lotus tak lama kemudian. White Lotus segera mempererat cengkeramannya pada tangan Yuan setelah merasakan pedang itu bergerak. Mereka mulai dengan kecepatan lambat. Secara bertahap meningkatkan kecepatan terbang mereka hingga mencapai kecepatan maksimal 20 mil per jam. Bagaimana menurutmu tentang terbang? Tanya Yuan kepada White Lotus. Agak menakutkan berada di ketinggian seperti ini, tapi saya sangat menikmatinya. Berapa lama kamu bisa bertahan di udara? Tanyanya kemudian. Aku bisa terbang selama 1 jam penuh jika sendirian. Tetapi karena aku juga membawamu, aku hanya akan bisa terbang sekitar setengah jam. Jadi begitu, apakah kamu siap melepaskan tanganku? Yuan bertanya padanya beberapa saat kemudian. Ya, White Lotus mengangguk, dan perlahan ia mengendurkan tangannya. Bagaimana penampilanku? Tanyanya padanya setelah itu. Kamu sudah melakukannya dengan baik. Apakah kamu ingin aku mempercepatnya lagi? Tentu. Yuan meningkatkan kecepatan mereka lagi sebesar 5 mil per jam setelah mendapat persetujuan dari White Lotus. Seberapa cepat benda ini bergerak? Tanya White Lotus dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu ingin melihat sendiri? Yuan tersenyum padanya. White Lotus menelan ludah dengan gugup, tetapi dia tetap mengangguk. Bersiaplah. Aku akan melaju dengan kecepatan maksimal dalam hitungan 3, 2, 1. Pedang terbang itu tiba-tiba melaju 4 kali lebih cepat, mencapai kecepatan hampir 100 mil per jam. Ah! Teriak White Lotus, karena dia tidak menyangka akan mendapatkan dorongan energi yang begitu dahsyat. Setelah bertengger di pedang selama beberapa detik, White Lotus tidak lagi mampu mengimbangi kecepatannya, dan benar-benar terjatuh dari pedang terbang itu, lalu terjun bebas ke tanah. Yuan, teriaknya keras. Yuan segera pergi untuk menangkapnya. Apakah kamu baik-baik saja? Tanyanya padanya. Ya, tapi itu mengerikan. Sekarang aku mengerti. Bagaimana perasaan Zheng Weimin saat kau menjatuhkannya? White Lotus menghela napas lega. Setelah tenang, dia menyadari bahwa Yuan menggendongnya seperti seorang putri. Dan salah satu tangannya bahkan menyentuh payudaranya. White Lotus tersipu ketika merasakan jari-jari Yuan menekan erat sisi dadanya. Tetapi dia tetap menutup mulutnya dan tidak mengatakan apapun, diam-diam menikmati situasi tersebut. Ngomong-ngomong, Yuan tiba-tiba berbicara. Keluarga Zheng mungkin akan mencoba membuat masalah bagi keluargamu setelah kejadian hari ini. Jika itu terjadi, beritahu aku dan aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu keluargamu. Aku benci orang-orang yang berpikir mereka bisa melakukan apa saja karena status mereka, orang-orang seperti Zheng Weimin. Terima kasih, Yuan. Aku akan mengingat kata-katamu, tetapi keluarga baikku tidak lemah. Jika keluarga Zheng ingin menindas kami tidak akan tinggal diam dan akan melawan. Setelah berpikir sejenak, Yuan berkata, aku tidak berbohong ketika mengatakan bahwa aku tidak tahu banyak tentang peringkat warisan. Meskipun aku lebih suka tidak ikut campur urusan mereka, aku merasa akan bertemu lebih banyak orang seperti Zheng Weimin di masa depan. Jadi sebaiknya aku mengumpulkan informasi sekarang. Kau ingin tahu lebih banyak tentang peringkat warisan, kan? Aku akan memberitahumu semua yang perlu kau ketahui kapanpun kau mau, kata White Lotus. Terima kasih. Setelah terbang berkeliling selama beberapa menit lagi, Yuan kembali ke hotel dengan White Lotus masih dalam pelukannya. Terima kasih atas pengalaman yang luar biasa ini, Yuan. Aku tidak akan pernah melupakannya seumur hidupku, kata White Lotus kepadanya dengan senyum indah di wajahnya. Aku juga bersenang-senang. Beberapa saat kemudian, mereka kembali ke meja. Setelah memesan beberapa minuman, White Lotus mulai menjelaskan kepada mereka tentang peringkat warisan dan cara kerjanya.
Tersedia 100 slot di peringkat warisan dari peringkat 1 hingga peringkat 100. Untuk bergabung dengan peringkat warisan, Anda harus memiliki satu hasil. Seperti yang mungkin Anda ketahui, permainan video telah sangat populer bahkan sebelum Cultivation Online ada. Sedemikian populernya sehingga telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sebagian besar orang. Di mana lebih dari setengah populasi dunia bermain game untuk mencari nafkah. Mengingat betapa pentingnya video game di dunia kita, wajar jika orang ingin memonetisasinya. Satu hal mengarah ke hal lain, dan ranking warisan pun lahir. Di mana keluarga-keluarga dari seluruh dunia bersaing untuk mendapatkan peringkat teratas dalam video game apapun yang dipilih sebagai fokus dekade tersebut. Selain kekayaan dan ketenaran, apalagi yang Anda dapatkan karena menjadi bagian dari peringkat warisan? Tanya Yuan. Pengaruh dan status sosial, jawab White Lotus dengan tenang. Aku mengerti makna di balik peringkat warisan, tapi bagaimana cara kerjanya? Chu Liuxiang tiba-tiba bertanya. Jika kita berpatokan pada peringkat, bukankah itu berarti Yuan, yang saat ini merupakan pemain nomor 1 di Cultivation Online, juga nomor 1 di peringkat warisan? Ya dan tidak. Untuk masuk ke peringkat warisan, Anda harus berpartisipasi dalam turnamen yang diadakan setiap tahun. Anda membutuhkan setidaknya 10 orang dalam keluarga Anda untuk berpartisipasi. Meskipun Yuan, tanpa diragukan lagi, adalah pemain nomor 1 di Cultivation Online. Bukan berarti dia akan otomatis meraih tempat pertama di peringkat warisan. Yuan, kenapa kau tidak ikut serta dalam turnamen tahun ini? Dan menunjukkan kepada keluarga warisan siapa yang berkuasa. Chu Liuxiang tertawa kecil mendengar ide ini. White Lotus langsung berkeringat dingin setelah mendengar kata-kata Chu Liuxiang. Sebenarnya, karena Yuan tidak berasal dari keluarga manapun, kupikir akan lebih baik jika dia bergabung dengan keluarga lain. Tentu saja, aku tidak hanya mengatakan ini agar bisa merekrutmu ke dalam keluarga kami. Meskipun aku sangat ingin melakukannya, keluarga warisan lainnya tidak akan menyukai jika keluarga yang baru dibentuk tiba-tiba menjadi peringkat 1. Dan mereka mungkin akan melakukan segala daya upaya untuk mencegah hal itu terjadi. Jadi yang kau maksud adalah, mereka akan mencoba mengacaukan Yuan jika dia mencoba bergabung dengan keluarganya sendiri, kata Meixiu. Sayangnya, itulah yang akan terjadi. White Lotus menghela napas. Namun, jika Anda benar-benar ingin memulai keluarga sendiri, Anda dapat mencoba membentuk aliansi dengan keluarga warisan lainnya. Bagaimana dengan faksi? Bisakah aku bergabung dengan faksiku? Yuan tiba-tiba bertanya. Sebenarnya, ya, Anda bisa. Fitur ini baru saja diimplementasikan, dan sekarang faksi-faksi dapat berpartisipasi dalam peringkat warisan. Apakah kau benar-benar berencana bergabung dengan peringkat warisan bersama faksimu? White Lotus menatap Yuan dengan tatapan gugup. Sejujurnya, aku sama sekali tidak peduli dengan peringkat warisan. Entah itu kekayaan atau pengaruh, itu tidak berarti apa-apa bagiku. Aku menciptakan faksi ini agar aku selalu bisa bersama orang-orang yang dekat denganku, hanya itu saja. Begitu ya, White Lotus merasa lega mendengar kata-kata Yuan. Jika dia tidak akan berpartisipasi dalam ranking warisan, situasinya tidak akan terlalu kacau dan menegangkan. Namun, belum ada kepastian dan masih terlalu dini untuk mengatakan, apakah Yuan akan memengaruhi peringkat warisan tahun ini. Beberapa waktu kemudian, White Lotus membawa Yuan dan yang lainnya ke kamar mereka. Anda dapat menggunakan ketiga kamar ini selama yang Anda inginkan. Ini adalah kamar terbaik yang kami miliki di hotel. Terima kasih, kata mereka. Setelah memilih kamar masing-masing, mereka memindahkan barang bawaan mereka ke dalam. Apakah kalian berencana berjalan-jalan di sekitar kota dalam waktu dekat? Tanya White Lotus kepada mereka tak lama kemudian. Kami berencana melakukannya sekarang. Yuan mengangguk. Bisakah kau beri aku beberapa menit untuk mempersiapkan penyamaranku? Tanya White Lotus kemudian. Tentu. Terima kasih banyak.
White Lotus masuk ke ruangan tepat di sebelah kamar mereka dan mulai menyamar. Beberapa menit kemudian, dia kembali ke sisi mereka dengan penampilan yang sama sekali berbeda. Rambutnya berubah menjadi pirang, dan bahkan matanya pun berubah menjadi warna hijau yang indah. Sedangkan untuk pakaiannya, dia menggantinya dengan sesuatu yang lebih kasual. Dan, dia bahkan berusaha keras untuk mengenakan kacamata hitam seperti Yuan. "Bagaimana penampilanku?" tanyanya kepada mereka. "Aku tidak akan mengenalimu jika aku tidak tahu identitasmu sebelumnya." Yuan tersenyum. "Itu bagus sekali." Mereka meninggalkan hotel tak lama kemudian dan mulai berjalan-jalan di sekitar kota. Tentu saja, bahkan dengan White Lotus yang menyamar, kelompok mereka tetap menarik banyak perhatian karena Mei Xiu dan Chu Liuxiang. Sementara itu, di markas besar keluarga Zeng, Zeng Weimin sedang berbaring di tempat tidurnya ketika tiba-tiba ia terbangun sambil berteriak. Tolong aku jatuh." "Tuan muda, tenanglah, Anda tidak jatuh." Para pelayannya segera menolongnya. Apa?" Zeng Weimin memandang sekelilingnya dengan wajah bingung, punggungnya basah kuyup oleh keringat dingin. "Di mana aku? Apa yang terjadi? Anda sekarang berada di kamar Anda sendiri, Tuan muda. Anda kehilangan kesadaran setelah kejadian itu, jadi kami membawa Anda kembali ke sini." Para pelayan tidak berani menyebutkan bahwa celananya telah kotor, jadi mereka tidak menyebutkan detail itu. "Bajingan itu, berani-beraninya dia mempermalukanku di depan White Lotus. Aku ingin dia mati," teriak Zeng Weimin. Para pelayan mulai berkeringat, dan mereka segera mengingatkannya tentang apa yang terjadi. "Tuan muda, apakah Anda yakin itu ide yang bagus? Pria itu bisa terbang. Apa kau benar-benar berpikir manusia bisa terbang? Ini bukan cultivation online. Dia jelas-jelas menggunakan semacam trik agar terlihat seperti sedang terbang," teriak Zeng Weimin, jelas-jelas menyangkal kenyataan. "Saya percaya kita harus menyelidiki identitasnya sebelum bertindak. Kalau begitu, cepat selidiki dia. Aku ingin tahu semuanya tentang dia. Keluarganya, teman-temannya, semuanya. Tunggu saja, akan kutunjukkan apa yang terjadi jika kau menyinggungku. Aku akan menghancurkanmu dan hidupmu yang tak berarti. Aku juga ingin keluarga Bai bertanggung jawab atas apa yang terjadi hari ini. Telepon ayahku dan beritahu dia bahwa teratai putih dari keluarga Bai telah menyerangku hari ini." Para pelayan segera mulai bekerja setelah mendengar kata-kata Zeng Weimin. Meskipun tahu bahwa Zeng Weimin bersikap tidak masuk akal, mereka tidak dapat menentang perintahnya. Dan mereka sudah terbiasa dengan hal itu. Beberapa waktu kemudian, setelah mendengar tentang apa yang terjadi pada putra kesayangannya, dan bagaimana ia hampir meninggal hari itu, kepala keluarga Zeng segera menghubungi keluarga Bai, menuntut penjelasan. Tentu saja, keluarga Bai telah memperkirakan kontak mereka dan bahkan telah mempersiapkannya. Meskipun keluarga Zeng tidak mengetahui identitas Yuan, keluarga Bai tahu betul bahwa dialah dalang di balik insiden hari ini. Jadi mereka memanfaatkan pengetahuan mereka untuk mengacaukan keluarga Zeng. Di dalam sebuah ruangan pribadi, patriark keluarga Bai berdiri di depan sebuah proyektor yang memproyeksikan panggilan video. Di ujung telepon sana adalah patriark keluarga Zeng. Mereka berdua memutuskan untuk melakukan panggilan video satu sama lain, untuk membicarakan insiden baru-baru ini antara White Lotus dan Zeng Weimin. "Kau mengklaim bahwa putramu, Zeng Weimin, pergi mengunjungi putriku, Bai Lianhua, dan kembali dalam keadaan babak belur dan dipermalukan tanpa alasan yang jelas. Tetapi aku mendengar cerita yang berbeda dari putriku. Dia mengklaim bahwa putra Anda, Zeng Weimin, dengan kasar memaksa masuk ke pertemuan pribadi antara putri saya dan kliennya. Tidak hanya itu, dia bahkan menghina putri saya dan kliennya. Itu semua omong kosong, Bai Mengyao. Putraku pergi mengunjungi putrimu karena ada hal penting yang ingin dia sampaikan. Tetapi dia diserang dan dipermalukan bahkan sebelum sempat berbicara dengannya. Dia bahkan dipukuli hingga pingsan. Zeng Ye,
Tidak perlu berbasa-basi. Kita berdua tahu bahwa putramu terobsesi dengan putriku. Kami sudah berkali-kali memberitahu keluarga Zheng bahwa Bai Lianhua tidak ingin bersama Zheng Weimin. Namun dia terus saja membuat masalah untuknya, yang menyebabkan masalah bagi keluargaku. Bai Mengyao menggelengkan kepalanya. Jangan coba-coba mengalihkan pembicaraan, Bai Mengyao. Kita sedang membicarakan bagaimana putrimu menyerang putraku. Apapun hubungan mereka, itu tidak akan mengubah fakta bahwa putraku telah dipukuli olehnya. Zheng Ye membanting mejanya dengan marah. Nah, disitulah letak kesalahanmu. Bai Mengyao menggelengkan kepalanya lagi. Di mana letak kesalahanku? Putri saya tidak menyentuh putra Anda. Kliennya lah yang berselisih dengan Zheng Weimin, jadi Anda sedang berbicara dengan orang yang salah saat ini. Jika Anda benar-benar ingin mencari keadilan untuk putra Anda, sebaiknya Anda berbicara dengan pemuda yang merasa perlu memukuli putra Anda. Meskipun, saya yakin dia punya alasan yang bagus, terutama mengingat reputasi buruk Zheng Weimin. Zheng Weimin menggertakkan giginya karena frustrasi. Dia tahu bahwa White Lotus tidak menyentuh putranya. Namun, dia tidak bisa melewatkan kesempatan untuk menyalahkan keluarga Bai, yang selama bertahun-tahun menolak untuk menghormati keluarga Zheng. Dengan menolak lamaran Zheng Weimin kepada White Lotus, aku tidak peduli apakah putrimu menyentuhnya atau tidak. Sebagai tuan rumah, dia seharusnya mengawasi kliennya. Sama seperti kita bertanggung jawab atas tindakan anjing kita, White Lotus bertanggung jawab atas tindakan kliennya. Bai Mengyao tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Apa yang lucu? Zheng Ye mengerutkan kening. Putriku harus mengawasi orang itu. Kau bahkan tidak tahu siapa kliennya. Biar ku peringatkan kau, Zheng Ye, pemuda yang telah dihina putramu itu bukanlah seseorang yang mampu dihina oleh keluarga Zheng, apalagi keluarga Baiku. Apa? Seseorang yang bahkan keluargaku pun tidak bisa menyinggungnya. Kerutan di wajah Zheng Ye semakin dalam. Tidak ada seorang pun yang tidak bisa ditangani oleh keluarga Zheng saya. Kami mungkin berada di peringkat kelima dalam peringkat warisan. Tetapi pengaruh kami bahkan melampaui peringkat ketiga. Terserah kamu. Dan jangan repot-repot mencoba meminta informasi tentang orang itu padaku. Aku tidak ingin menyinggung perasaannya, jadi permisi, aku ada urusan lain yang harus kuselesaikan. Jangan berani-beraninya kau lari dari. Bai Mengyao mengabaikannya dan menutup panggilan video tersebut. Sungguh menyebalkan. Namun, ini adalah kesempatan bagus untuk melihat seberapa kuat pemain Yuan ini. Dia mungkin kuat di Cultivation Online, tetapi dunia nyata adalah permainan yang sama sekali berbeda. Akankah dia mampu menghadapi keluarga Zheng, seperti bagaimana dia menghadapi asosiasi kultivator? Bai Mengyao agak berharap Yuan akan terpojok oleh keluarga Zheng, sehingga keluarga Bai-nya dapat datang menyelamatkannya dan membuatnya berhutang budi pada keluarga mereka. Beberapa waktu kemudian, keluarga Bai menghubungi Teratai Putih untuk memberitahukan situasi tersebut kepadanya. Saya mengerti. Saya akan memperingatkannya. Setelah menutup saluran telepon, White Lotus berkata kepada Yuan, sepertinya keluarga Zheng telah mencoba menekan keluargaku. Apakah keluargamu baik-baik saja? Tanyanya. Untuk saat ini, ya, tetapi ada kemungkinan besar keluarga Zheng akan terus mengganggu keluarga saya sampai kita mencapai kompromi. Keluarga saya juga menyuruh saya untuk memperingatkan Anda, bahwa keluarga Zheng juga akan mengejar Anda. Kenapa aku tidak terkejut? Yuan menggelengkan kepalanya. Mengenal keluarga Zheng, mereka akan mengincar teman dan keluargamu. Jika mereka mengetahui identitas aslimu sebagai Yu Tian. Namun, hanya sedikit petinggi di keluargaku, aku sendiri, dan Jasmine yang mengetahuinya, kata White Lotus. Jujur saja, aku tidak peduli meskipun mereka mengetahui identitasku. Aku bahkan akan berterima kasih kepada mereka jika mereka membuat masalah bagi keluarga Yu. Yuan terkekeh. Bagaimana dengan Yu Rou? White Lotus menatapnya dengan alis terangkat. Faksi Anda akan melindunginya, kan? Tentu saja. Aku bersumpah demi nama dan reputasiku sebagai pemimpin faksi.
Bahwa tidak akan ada bahaya yang menimpa adikmu, Yuro. Dia langsung menjawab. Yuan tersenyum dan berkata, terima kasih, tetapi jika mereka benar-benar menargetkan Yuro, faksi Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk melindunginya. Karena saya akan menghancurkan seluruh keluarga Zheng sebelum mereka sempat bertindak. White Lotus menelan ludah dengan gugup. Setelah melihat bagaimana Yuan berbicara tentang menghancurkan keluarga Zheng dengan begitu santai. Seolah-olah keluarga Zheng bahkan tidak bisa dianggap sebagai semut di matanya. Seberapa kuatkah dirimu sebenarnya, Yuan? White Lotus menghela napas dalam hati. Kelompok mereka terus berkeliaran di kota tanpa beban sedikit pun. Seolah-olah masalah mereka dengan keluarga Zheng tidak pernah ada. Di penghujung hari, mereka kembali ke hotel. Hari ini aku tidak bisa menemukan hadiah ulang tahun untuk Yuro. Meskipun kami sudah mencari di banyak toko, Mei Xiu menghela napas. Jangan khawatir, kamu masih punya hari esok, kata Chu Liuxiang padanya. Baiklah. Tak lama setelah kembali ke hotel, White Lotus mengundang mereka makan malam, yang langsung mereka terima.